Pemirsa Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Meskipun ada pembangunan dan sudah ada kemajuan di kabupaten tersebut tentunya, tetapi masih ada tantangan di sana-sini. Salah satunya terkait dengan pemerataan pembangunan dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah pemirsa, tentunya terkait dengan pembangunan di Kabupaten Belu sendiri, salah satu kunci keberhasilannya adalah partisipasi aktif masyarakat. Tentu tidak ketinggalan juga bagaimana peran Bapak Bupati Belu untuk turut mensejahterakan masyarakat di sana. Terkait dengan peran sentral Bupati Belu dalam pembangunan daerah perbatasan, kami bahas dalam program dialog khusus Belu Menyapa. Tentunya pemirsa, bersama saya Mustika Ratna sudah hadir Bupati Belu, Bapak Willy Brodusle. Pak Willy, terima kasih sudah bersedia hadir, luar biasa sekali. Sehat tentunya ya Pak ya? Ya, puji Tuhan sehat. Ya. Baik, banyak sekali agenda Bapak dan Bapak menyempatkan untuk berbincang bersama kami di sini. Tentunya terkait dengan seperti apa komitmen Bapak Bupati untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di Kabupaten Belu. Tapi begini Pak, sebelum kita berbicara terkait dengan program kerja Bapak Bupati, kita bicara dulu mengenai sepak terjang terkait dengan kehidupan Pak Bupati ya. Pasti masyarakat juga ingin tahu dong Pak. Nah pemirsa, Pak Willy ini lahir pada 18 Juni 1961. Begitu ya. Tentu sebelum ini beliau juga sudah pernah menjabat sebagai Bupati Belu. Tetapi kalau kita bicara mengenai sebenarnya background beliau ini apa, tentu lebih elok kalau kemudian kita langsung berbincang dengan beliau. Bapak Bupati bisa disampaikan, sebenarnya sebelum Bapak menjabat sebagai Bupati, sebelum Bapak memutuskan terjun ke politik, apa kegiatan Bapak, background Bapak? Silakan. Baik, terima kasih Jawa Post TV yang sudah mengundang saya untuk hari ini tampil di sini. Saya sebelum menjabat di Bupati adalah pengusaha banyak sekali bidang yang saya geluti, dari hasil bumi, pernah menjadi pengusaha di bidang ternak, ya sampai terakhir bidang usaha menyediakan jasa konstruksi, kira-kira seperti itu. Oke, jadi memang semua lini pasti Bapak sangat memahami begitu ya, terkait dengan sepak terjang sebelumnya. Kemudian Bapak menjabat sebagai Bupati, tentu itu merupakan modal dasar bagi Bapak untuk mengetahui permasalahan apa yang dihadapi oleh masyarakat, untuk kemudian Bapak berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Begitu ya pastinya Pak? Ya, permasalahan utama kami, saya sedikit memperkenalkan Kabupaten Belu dulu. Iya, silakan Kabupaten Pak Belu mungkin ada yang belum tahu letaknya di mana. Kami letak di Pulau Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan kami adalah salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara Timur Leste. Iya. Ya, di kami ada PLBN Mota Ain. Pos lintas batas negara. Ya, lintas batas di kami dari tempat kami dari kota Atambua ke Dili, 2,5 jam sudah sampai ke ibu kota negara Timur Leste. Baik. Itu kami di sana. Yang saya hadapi terkait dengan pembangunan. Pembangunan ada dua, pembangunan infrastruktur dan pembangunan manusianya. Baik. Ya, ini dua-dua kita harus bangun. Kalau bangun salah satu nanti akan tidak timpang yang satunya. Jadi harus seiring sejalan. Semua harus dibangun ya Pak Bupati ya. Jadi pembangunan infrastruktur terkait kami disebut kalau menurut BPS bahwa Kabupaten Belu penghasilan utamanya adalah dari sektor pertanian dan peternakan. Tapi untuk sektor pertanian, di mana curah hujan sangat rendah, 1 tahun hanya 3-4 bulan. Ini menyebabkan kami sangat sulit untuk sukses di bidang pertanian, terutama pertanian lahan basah. Yang kami bisa lakukan yaitu tanam jagung, ubi-ubian dan lain sebagainya. Menyesuaikan dengan karakteristik di sana ya Bapak ya. Betul.
Terus di bidang pembangunan manusia, ini saya juga mau berterima kasih pada Pak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Waktu itu beliau masih menjabat Menhan, berkomitmen untuk membantu wilayah-wilayah terdepan, wilayah-wilayah 3T. Beliau mendirikan Politeknik Universitas Pertahanan Unhan. Jadi saat ini kami ada Politeknik Unhan di Kabupaten Belu, dan ini sangat sekali membantu sumber daya manusia kita. Jadi lewat Unhan hadir, kita ada sekolah yang baik di Kabupaten Belu. Jadi ini dari sumber daya manusianya. Tentu ini tidak cukup hanya Unhan. Yang ditampung di Unhan 1 tahun karena karena kualitas dan lain sebagainya yang baik Unhan, sehingga saat ini Unhan juga menjadi tujuan Unhan Kabupaten Belu, tujuan dari sebagian masyarakat yang ada di Indonesia Timur untuk bersekolah di sana. Luar biasa, tentunya Bapak Bupati itu sebuah kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Belu. Bagaimana kemudian Pak, artinya memaknai dengan adanya Politeknik Unhan yang ada di Kabupaten Belu ini Pak? Jadi kita harus bersyukur. Jadi saya mengharapkan dengan hadirnya Unhan di Kabupaten Belu, tentu banyak sekali anak-anak atau dari Kabupaten Belu, dari NTT yang bersekolah di Unhan. Ini saya ingin mengajak kita menularkan satu kebaikan. Jadi kalau bisa bagi tamatan Unhan dari Kabupaten Belu sudah terbantu, mereka berkewajiban membuat satu kebaikan untuk orang lain, sehingga Unhan itu yang ada di Kabupaten Belu bersinar untuk Indonesia bagian timur. Baik, luar biasa. Sebelum kemudian Bapak kita berbicara nantinya terkait dengan tantangan-tantangan yang Bapak hadapi di dalam memimpin Kabupaten Belu, kita jeda sejenak ya Bapak Bupati. Untuk itu pemirsa pastikan Anda tetap bersama kami. Program Dialog Khusus Belu Menyapa akan kembali hadir sesaat lagi.